Halo kelas, berjumpa kembali dengan saya Joe Wicaksono di Labs Corner News Naturium Indonesia, media informasi yang selalu memberitakan kepada Anda hal-hal terkini seputar sains, riset, dan inovasi. Untuk menemani Anda pada minggu ini, dari redaksi Labs Corner News Naturium Indonesia menyajikan beberapa tajuk berita yang sangat penting. Setelah munculnya varian baru virus COVID-19 dengan kode B117, maka kini kita kembali lagi dihadapkan dan diminta untuk lebih waspada terhadap munculnya varian baru dengan kode N439K yang disinyalir lebih berbahaya dan lebih menular dari berbagai varian yang ada. Dan di sisi lain, setibanya di tanah air, vaksin AstraZeneca asal Inggris justru ditunda untuk pendistribusiannya di Indonesia setelah adanya kasus penggumpalan darah terhadap penerima vaksin yang ada di Eropa. Dan dari Pulau Bali, warga Hindu Indonesia merayakan Hari Raya Nyepi di tengah situasi pandemi. Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan mulai dari berita yang pertama. Yang pertama, dilansir dari kompas.com, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terkait varian baru virus corona N439K yang sudah muncul di Indonesia. Varian yang sudah ditemukan di 30 negara ini dinilai lebih pintar dari berbagai varian virus corona yang sudah ada sebelumnya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih menyatakan bahwa varian N439K memiliki ikatan yang lebih kuat terhadap reseptor ACE2 di sel manusia dan tidak dikenali oleh poliklonal antibodi yang terbentuk dari imunitas orang yang pernah terinfeksi. Mutasi N439K pertama kali terdeteksi di Skotlandia pada Maret 2020 dan merupakan variasi turunan dari B1258. Dalam jurnal Cell, peneliti menganalisis pengikatan lebih dari 440 sampel serum poliklonal dan lebih dari 140 antibodi monoklonal dari pasien yang pulih. Mereka menemukan bahwa pengikatan proporsi antibodi monoklonal dan sampel serum secara signifikan berkurang oleh N439K. Untuk sementara, peneliti menyimpulkan bahwa ada kemungkinan varian baru N439K ini tidak bisa diatasi dengan vaksin COVID-19 yang ada sekarang. Redaksi Labs Corner News Naturium Indonesia tetap menghimbau kepada masyarakat untuk jangan panik, namun tetap tingkatkan kewaspadaan. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, hindari berkerumun, kurangi kegiatan di luar ruang, dan jika pun Anda berada di dalam ruangan tertutup, pastikan tidak lembab dan pastikan menghindari ruangan tertutup dengan berpendingin udara. Ingat, tetap sehat. Melansir informasi dari health.kompas.com, penggunaan vaksin AstraZeneca dihentikan sementara di sejumlah negara Eropa terkait dengan laporan pembekuan darah pada beberapa penerima vaksin pasca vaksinasi. Menanggapi laporan tersebut, dalam konferensi pers Senin 15 Maret 2021, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan Dr. Maxiren Rondonuwu menyebut bahwa vaksin AstraZeneca belum didistribusikan. Kami memang baru dapat dropping ya. Droppingnya itu kira-kira berapa minggu lalu ya, bukan minggu kemarin ya, belum lama. Ya, dan itu baru 1,1 juta dosis. Ya, kami masih menunggu juga keputusan daripada Badan POM. Memang sudah ada EUA dia, termasuk WHO, Emergency Use Authorization ya.
Tetapi karena ada laporan perkembangan terkait dengan masalah laporan yang ada di Eropa, ada beberapa negara, sehingga Badan POM dan ITAGI itu sudah melakukan rapat untuk meminta data-data lagi ya terkait dengan efek sampingnya AstraZeneca, sehingga kami masih menunggu hasil itu, hasil kajian data daripada Badan POM dan ITAGI. Ya. Jadi akan digunakan dulu. Ya, Akan digunakan dulu. bukan tidak digunakan. Jadi kita sementara belum didistribusikan. Oke. Menunggu hasil dulu kajian daripada Badan POM dan ITAGI. Redaksi Labs Corner News Naturium Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943 bagi seluruh umat Hindu di Indonesia. Semoga melalui ibadah Nyepi kali ini seluruh umat manusia dapat belajar untuk lebih harmonis kembali dengan alam. Selain sebagai sebuah ibadah yang bermanfaat dari sisi spiritual, Nyepi juga membawa manfaat bagi alam dan kehidupan. Melansir informasi dari opini.id, umat Hindu maupun warga Bali berkontribusi mereduksi gas karbon dioksida setidaknya 28.000 ton dalam sehari. Hal ini membuat angka polusi udara menurun drastis sehingga langit tampak lebih cerah. Selain itu, pelaksanaan Nyepi di Bali juga telah menghemat setidaknya 3 juta liter bahan bakar minyak bagi kendaraan bermotor. Dikarenakan selama 24 jam, tak ada satupun kendaraan bermotor milik warga yang berlalu lalang di jalan raya. Sedangkan lebih dari 500.000 liter solar juga dapat dihemat yang disebabkan beristirahatnya 2 pembangkit listrik di Bali, yaitu PLTGU Pamaron dan PLTG Gilimanuk. Dari sisi kesehatan, peneliti kesehatan Pemprov Bali melihat adanya penurunan angka persebaran COVID-19 pra-Nyepi dengan ditiadakannya pawai ogoh-ogoh selama pelaksanaan Nyepi dan pasca Nyepi 2021 ini. Om Gendut kembali lagi membuat ulah. Setelah pengetahuannya akan nikotin bertambah, ia justru tidak mau menggunakan nikotin. Malah ia ingin beralih memakai narkoba. Udah, aku mau joget-joget, mau pakai narkoba, pusing. Pusing. Jangan. Nah, aku mau narkoba aja. Om, Iya, narkoba aja. Udah. Om, bangku om, jangan, Om, jangan. Nah, mau tahu bagaimana Om Gendut memakai narkoba atau justru menyelesaikan masalahnya? Saksikan dalam tayangan Om Gendut Jalan-Jalan. Dan perihal kegunaan narkoba dalam dunia medis, saksikan fakta-fakta menariknya dalam program Kotak Makan Siang dan obrolan mendalam mengenai narkoba dalam program Kotak Makan Malam, masih selalu di channel kita bersama, Naturium Indonesia. Demikian berbagai tajuk informasi yang dapat kami hadirkan dari dapur redaksi Labs Corner News Naturium Indonesia. Sebelum undur diri, kami ingatkan bahwa di akhir tayangan ini kami sertakan perakiraan cuaca untuk hari ini bagi Anda. Akhir kata, saya Joey Caksono dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kami ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan 5M, jaga jarak, jangan berkerumun, lebih bijak dalam melakukan aktivitas di luar ruang, dan selalulah mempelajari sains, karena bersama Naturium Indonesia, sains menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa. Sebagian besar wilayah Sumatera esok hari diperkirakan masih akan diguyur hujan dengan intensitas lebat disertai kilat maupun petir, juga angin kencang meliputi wilayah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, serta Lampung. Sementara itu untuk wilayah Kalimantan juga tidak jauh berbeda. Hampir sebagian besar wilayahnya esok hari diperkirakan akan diguyur hujan
dengan intensitas lebat disertai kilat maupun petir, juga angin kencang, kecuali wilayah Kalimantan Utara. Berikutnya untuk wilayah Sulawesi, hujan dengan intensitas lebat disertai kilat maupun petir, juga angin kencang, diperkirakan akan terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, serta Gorontalo. Berikutnya untuk wilayah Indonesia bagian timur, hujan disertai kilat maupun petir juga angin kencang diperkirakan terjadi di wilayah Maluku serta Papua. Selanjutnya untuk wilayah selatan Indonesia, hujan disertai kilat maupun petir juga angin kencang diperkirakan akan terjadi di hampir sebagian besar wilayahnya dari Nusa Tenggara Barat hingga Jawa Barat, kecuali DKI Jakarta serta Banten. Karena itu kami menghimbau Sobat BMKG sekalian, terutama yang berada di wilayah tersebut, untuk senantiasa waspada. Sedia payung, juga jas hujan jika ingin beraktivitas keluar ruangan. Habis berberes kain perca, masak tumis tauge, pengen tahu info perakiraan cuaca? Cek aja di info BMKG. Sampai jumpa!